Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bersama Pak Guru dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Tapi sebelum itu mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid, masih ingatkah kalian tentang materi yang kemarin, yaitu mengenai keadaan geografis Jazirah Arab? Nah, kalau sudah lupa bisa ditonton lagi video yang dikirimkan Pak Guru, atau kalian membaca buku-buku yang terkait dengan sejarah Islam kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Kalian bisa cari di internet, kalian bisa cari di buku-buku yang lain, di keterangan-keterangan kisah-kisah yang diceritakan ayah, ibu, kakak, dan saudara, mungkin sebagai penambah wawasan murid-murid semua. Kali ini yang Pak Guru bahas adalah mengenai kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bisa murid-murid lihat di videonya, di gambar yang bagian ini jelas sekali terlihat seperti ada perbudakan ya murid-murid. Ada orang yang dirantai, ada orang yang memegang senjata, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Pak Guru akan jelaskan mengenai tatanan sosial, artinya kehidupan bermasyarakatnya itu seperti apa. Jadi antar orangnya itu seperti apa, hubungan antar orang dengan orang lainnya itu seperti apa. Dalam kesempatan ini Pak Guru akan jelaskan sedikit, dan tolong dipahami, tolong disimak baik-baik. Zaman sebelum agama Islam datang itu disebut zaman jahiliyah. Artinya kebodohan atau zaman kegelapan. Maksudnya zaman kebodohan, zaman kegelapan itu apa? Zaman kebodohan saat itu karena mereka itu tidak mau menyembah Tuhan yang sudah diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Malah kebanyakan mereka itu menyembah para berhala, para jin, dan memuja-muja tukang syair, bukan tukang sihir tapi tukang syair, ahli dalam membuat syair-syair yang indah, itu mereka malah memuja-muji. Dikisahkan itu ada seorang penyair terkenal zaman dulu sebelum Islam itu namanya Abdul Uzza. Bahkan sampai dibuatkan patung, patungnya itu disandingkan di samping Ka'bah, dan banyak sekali orang-orang yang mengeluh-elukan Abdul Uzza itu. Nah, itulah yang Pak Guru maksud, kenapa saat itu mereka itu dalam kebodohan dan dalam kegelapan. Murid-murid, kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam, yaitu Arab sebelum Islam, dikisahkan, ditulis dalam kisah-kisah buku-buku sejarah dimanapun itu berada, bahwa pada zaman itu disebut zaman jahiliyah, yang artinya sebagaimana yang Pak Guru terangkan di depan, yaitu zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Mereka, para orang-orang Arab ya kala itu tidak mau menggunakan akal pikiran sehatnya
untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Mereka juga tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para Rasulullah. Artinya mereka dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling Pak Guru merasa miris, kala itu wanita sangat direndahkan. Perempuan dipandang ibarat binatang peliharaan dan tidak memiliki kehormatan serta kekuatan untuk membela diri. Jadi kaum wanitanya itu sangat diremehkan. Bahkan ada cerita itu jika mempunyai anak perempuan itu ada yang bahkan membunuh anak itu karena merasa terhina. Jadi berbahagialah bagi kalian para wanita yang lahir di zaman sekarang. Kalau seandainya kalian lahir di zaman dahulu, mungkin terkena aturan-aturan mereka yang menganggap bahwa wanita itu pembawa sial, wanita itu tidak terhormat, wanita itu derajatnya rendah. Dan mari kita bersyukur bahwa aturan-aturan yang demikian itu sekarang sudah tidak berlaku, karena sekarang Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat para wanita. Bahkan dikisahkan jika seorang ibu itu derajatnya lebih tinggi dibanding seorang ayah, sampai disebutkan 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ke kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam, murid-murid. Kala itu orang-orang Arab sebelum Islam itu belum memiliki negara. Jadi mereka hidup itu dalam kelompok. Dalam kelompok, dia hanya mengikuti aturan dalam kelompoknya. Belum memiliki aturan hidup yang baik seperti saat ini bernegara. Mereka belum, masih bersuku-suku, dan kadang terjadi pertikaian antar suku dan saling bunuh. Seperti itulah cara hidup mereka. Apakah menurut murid-murid itu cara yang baik? Kalau Pak Guru rasa tidak ya. Dan Pak Guru tekankan lagi, mari kita bersyukur bahwa kita dilahirkan di zaman sekarang, tidak zaman sebelum Islam. Yang kemudian, yang terakhir, murid-murid, mengenai kehidupan sosial masyarakat sebelum Islam, mereka masih mengutamakan adat istiadat. Artinya di dalam suku yang satu dengan suku yang lain itu mempunyai adat-adat yang berbeda. Jadi mereka patuh sekali terhadap adat-adat yang diturunkan oleh nenek moyang mereka sesuai dengan suku-sukunya masing-masing. Nah, ini masalahnya. Kenapa dikisahkan bahwa orang Arab itu sering sekali berselisih dengan kelompok lain, karena kadang terjadinya itu hanya urusan sepele. Karena menyinggung adat-adat yang satu dengan adat-adat yang lain, akhirnya terjadilah peperangan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Bangsa Arab memiliki karakter dan kebiasaan yang positif dan juga negatif. Kebiasaan negatifnya atau kebiasaan buruknya, mereka menyembah berhala, dewa, malaikat,
jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, serta bintang. Mereka juga percaya terhadap tahayul dan hantu. Artinya mereka meminta bantuan kepada mereka. Dia percaya bahwa hantu tahayul itulah yang menjadi keyakinan mereka untuk dimintai bantuan. Mereka juga suka minum minuman keras sampai mabuk. Hidup mereka boros karena mereka suka berfoya-foya. Mereka juga suka bermain judi, suka mempersembahkan kepada dewa-dewa, suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. Jadi kalau pinjam 100 nanti kembalinya 200, pinjam 200 kembalinya 300, itulah yang dimaksud riba. Mereka juga tidak menghargai wanita, murid-murid. Wanita kala itu dipandang rendah. Terkadang mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup. Karena menurut mereka itu memalukan punya anak wanita itu. Derajatnya dianggap hina. Yang terakhir, mereka itu suka berkelahi, bahkan sampai terjadi peperangan antar suku. Hanya masalah kecil, seperti Pak Guru terangkan di depan. Itulah kebiasaan buruk bangsa Arab sebelum masuknya Islam yang dibawa Rasulullah SAW ke negeri Arab. Sifat baik bangsa Arab yaitu dermawan, suka menepati janji, memiliki tekad yang kuat, menjaga harga diri, teguh pendirian, dan dapat dipercaya. Jadi artinya mereka itu tidak pelit. Jika mereka itu sudah dibantu orang, dia akan membalas budi baik itu dengan lebih baik lagi. Jika ada tamu yang datang ke rumah mereka, mereka menghormati tamu itu dengan sungguh-sungguh. Dan menurut mereka itu janji adalah hutang. Jadi kalau sudah berjanji, dia akan berusaha sepenuh hati untuk menepati janji itu. Mereka juga punya tekad yang kuat. Itu artinya jika dia sudah mempunyai tujuan, dia akan melakukan segala daya upaya untuk mencapai tujuan itu agar menjadi kenyataan. Mereka juga teguh pendirian, artinya tidak mudah dipengaruhi orang lain. Dan pada umumnya orang Arab kala itu bersifat jujur dan suka berkata benar apa adanya. Demikian penjelasan singkat dari Pak Guru terkait pembelajaran SKI pada pertemuan kali ini, yaitu kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Untuk lebih jelasnya, murid-murid bisa cari referensi lain, mungkin di video-video yang lain, di buku-buku yang lain, dan sumber-sumber lainnya. Pak Guru mohon maaf jika ada kesalahan ucap, kekurangan materi, atau terlalu padatnya video ini sehingga menjadikan kurang paham bagi anak-anak. Tapi Pak Guru berharap kalian tetap semangat, dan jika kalian merasa kurang paham bisa diputar lagi video ini. 1 kali belum paham, putar lagi. 2 kali belum paham, putar lagi. Dan seperti itu seterusnya. Pak Guru akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.